Saat ini memasuki bab awal mula episode 1. Ratusan ribu tahun yang lalu, para dewa berhasil mengalahkan Raja Iblis yang menguasai alam bawah. Sebelum musnahnya Raja Iblis, dia sempat memberikan sebuah telur api iblis hitam kepada jenderal besarnya untuk dibawa dan disembunyikan dari penglihatan para dewa. Dewa tertinggi dari seluruh dewa yang berada dalam kuil suci berbelas kasih kepada kaum iblis dengan tidak memusnahkan semua keturunannya dan memberikan waktu bagi para iblis yang masih hidup agar bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya menyerang istana langit kembali. Karena kerusakan yang ditimbulkan akibat peperangan yang besar antara iblis dan dewa membuat para dewa membutuhkan waktu yang sangat lama dalam memperbaiki nirwana. Tanpa pengetahuan para dewa karena fokus dalam memperbaiki nirwana, para iblis yang tersisa diam-diam meninggalkan alam bawah menuju benua permata hijau, di mana terdapat peradaban kaum manusia berada. Para iblis yang tersisa 30 orang dengan satu jenderalnya yang masih hidup bermukim jauh ke pelosok hutan yang tak pernah terjamah oleh tangan manusia, demi untuk menyembunyikan telur api iblis hitam titisan Raja Iblis. Suatu hari, Jenderal Iblis Murats pergi untuk melihat-lihat keadaan di benua permata hijau. Karena iri dengan peradaban manusia yang berkembang, Jenderal Iblis Murats berkeinginan untuk menguasai seluruh peradaban manusia tersebut dan menjadikan semua manusia sebagai budak dan makanan bagi mereka. Dengan bantuan 30 prajurit iblis yang tersisa, Jenderal Iblis Murats berhasil menaklukkan 5 klan manusia dalam semalam. Hal ini membuat ketua dari 12 klan yang ada di benua permata hijau murka. Maka terjadilah pertempuran sengit antara Jenderal Iblis Murats dengan ketua semua klan yang bernama Wong Fei selama 3 hari 3 malam. Wong Fei yang telah mencapai tingkat Ki Alam Bintang 2, yaitu ranah tingkat tertinggi dari susunan kultivasi di benua permata hijau, mampu menandingi kekuatan dari Jenderal Iblis Murats. Mata langit yang berada di tengah-tengah kedua mata dari Wong Fei yang merupakan anugerah dari para dewa sangat membantunya dalam pertempuran sengit itu. Dan pada akhirnya ketua semua klan Wong Fei berhasil membunuh Jenderal Iblis Murats. Di sisa-sisa nafas terakhirnya, Jenderal Iblis Murats mengutuk semua manusia di benua permata hijau dan akan memusnahkan mereka semua setelah kebangkitan titisan Raja Iblis. Semua iblis yang masih tersisa dibantai habis oleh para manusia. Ini dilakukan agar tidak menjadi bumerang di suatu hari kelak. Ancaman yang diberikan oleh Jenderal Iblis Murats kepada semua manusia di benua permata hijau seperti menjadi pertanda buruk bagi seluruh klan di suatu hari kelak. Wong Fei memanggil putranya di suatu malam sebelum dirinya mengembuskan nafas terakhir karena usianya yang sudah tua. Tanpa pengetahuan sang putra, Wong Fei melepaskan mata langit yang ada di tengah-tengah kedua matanya, serta gambaran ilmu kultivasi dan teknik meracik obat tingkat tinggi yang pernah dipelajarinya. Kemudian dimasukkan ke dalam tubuh putranya dan menyegelnya. Tujuannya adalah setelah kematiannya nanti, ada dari generasi entah dari generasi keberapa yang akan mendapatkan ilmu dan mata langit yang dititipkan ke tubuh putranya. Setelah kematian Wong Fei tak ada lagi yang menjadi ketua semua klan. Semua klan yang ada menjaga ego masing-masing. Mereka semua menginginkan ketua klan itu berasal dari klan mereka sendiri, hingga tak ada yang mau mengalah. Hingga kesepakatan terjadi di antara 12 klan, di mana setiap 20 tahun, semua klan harus memilih 3 murid jeniusnya untuk bertanding di kompetisi 12 klan. Karena ego dan gengsi yang tinggi, setiap klan berlomba-lomba mencari 3 murid jenius untuk dilatih agar bisa memenangkan kompetisi 12 klan. Karena siapapun yang berhasil memenangkan kompetisi itu, maka klan itu berhak menunjuk anggota klannya agar menjadi ketua 12 klan di benua permata hijau. Pembagian tingkat kultivasi di benua permata hijau. Tingkat perunggu terbagi atas 5 bintang. Tingkat perak terbagi 5 bintang. Tingkat emas terbagi 5 bintang. Tingkat bumi terbagi 3 bintang. Tingkat awan terbagi 3 bintang. Tingkat langit terbagi 3 bintang. Tingkat sein terbagi 2 bintang. Tingkat alam terbagi 2 bintang. Adapun tingkat kultivasi yang lain yang kekuatannya tak terbatas, yaitu kekuatan di ranah tingkat surgawi. Kekuatan ini hanya bisa didapatkan oleh para kultivator yang mempunyai darah setengah peri dan juga dimiliki oleh binatang roh surgawi yang merupakan binatang roh yang berasal dari alam nirwana, tempat para dewa berada. Tingkatan ranah surgawi tergantung dengan kemampuan sang kultivator dalam mengolah kekuatan elemen yang dimilikinya hingga tak terbatas. Tingkat kultivasi binatang roh di benua permata hijau. Tingkat roh permata
sama dengan kultivasi di tingkat perak bintang 5. Tingkat roh mutiara sama dengan kultivasi di tingkat emas bintang 5. Tingkat roh intan sama dengan kultivasi di tingkat bumi bintang 3. Tingkat roh berlian sama dengan kultivasi di tingkat awan bintang 3. Tingkat roh raja sama dengan kultivasi di tingkat langit bintang 3. Tingkat roh kaisar sama dengan kultivasi di tingkat sen bintang 2. Tingkat roh legenda sama dengan kultivasi di tingkat alam 2. Adapun binatang roh yang sangat kuat yaitu binatang roh surgawi. Binatang ini hanya sebuah mitos yang diceritakan turun-temurun oleh orang-orang terdahulu yang pernah melihatnya. Binatang roh ini bertempat tinggal di alam nirwana, yaitu alam para dewa berada. Sementara tingkat kultivasinya sendiri belum ada yang dapat mengukurnya sampai saat ini. Alkemis adalah orang yang mampu meramu dan menciptakan sebuah pil obat. Kemampuan menyaring kemurnian pil obat dialah alkemis sejati. Kemurnian pil obat tergantung dengan kualitas tumbuhan roh yang digunakan untuk meracik pil obat. Tingkat alkemis di benua permata hijau mencapai tingkat 10 bintang. Ki adalah energi murni, dan Tian adalah pusat energi Ki. Merindian adalah jalur atau saraf yang dilalui oleh Ki. 12 klan yang ada di benua permata hijau. Klan Glacier, kota kristal es. Klan Chang, kota gurun pasir. Klan Ming, kota api. Klan Zi, kota air. Klan Fang, kota tanah atau batu. Klan Zhu, kota petir. Klan Chen, kota kayu. Klan Zhao, kota angin. Klan Wang, kota salju. Klan Li, kota intan. Klan Wutang, kota bunga persik. Klan Yang, kota besi. Ribuan tahun telah berlalu. Di masa sekarang peradaban manusia telah banyak berubah. Generasi ke generasi terus bergantian. Para kultivator setiap klan semakin bertambah banyak. Walaupun alkemis selalu menyediakan sumber daya yang berlimpah, akan tetapi sampai saat ini belum ada satupun kultivator yang bisa mencapai kultivasi dari Wong Fei yang bisa menembus Ki alam bintang 2 Emperor. Ketua klan Glacier yang sekarang bernama Huan Lang yang hanya bisa mencapai tingkat Ki langit bintang 3. Tak seperti ketua pertamanya Wong Fei yang mampu menembus Ki alam bintang 2. Ketua semua klan sekarang dipegang oleh Wang Fu dari klan Wang yang sekarang mencapai tingkat Ki langit bintang 3. Adapun kekuasaan yang sangat dihormati oleh ketua semua klan dan Kaisar Giok, dia adalah alkemis pagoda 9 yang bernama Hyojin dengan tingkat kultivasi Ki alam bintang 2 dan tingkat alkemis bintang 9. Pagoda 9 sendiri terletak di Kekaisaran Giok yang terletak di kota awan langit. Kaisar yang memerintah kota besar tersebut bernama Sing Chenglong yang merupakan kultivator dengan ranah tingkat Ki alam bintang 1. Rata-rata para petinggi di Kaisaran Giok merupakan kultivator di ranah tingkat Sen, karena kemajuan tingkat kultivasi mereka didukung dari sumber daya yang melimpah di kekaisaran itu. Semua sumber daya yang diperlukan oleh semua klan di benua permata hijau disuplai langsung dari Pagoda 9. Pagoda 9 sendiri mendapatkan pasokan bahan baku dari Serikat Dagang yang merupakan penyedia terbesar bahan baku bagi Pagoda 9. 2 tahun sekali Pagoda 9 akan mengadakan kompetisi alkemis, dan juaranya akan direkrut langsung oleh Ketua Hyojin untuk belajar meracik pil obat di dalam ruang lingkup Pagoda 9. Dalam pembelian suatu barang berupa apapun, benua permata hijau memakai alat tukar berupa koin, yaitu koin perunggu, koin perak, maupun koin emas, di mana 1 koin emas sama dengan 15 koin perak, dan 30 koin perunggu, serta 1 koin perak sama dengan 15 koin perunggu. Episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkannya. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit ke audiobook novel ini.